Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena itu, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata, dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya yang dapat kepada mereka, kepada pikiran mereka tentang karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdahly. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang baka dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada nafsu kecemaran mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Refren. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Refren. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak mendengar suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Refren. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi Injil hari ini Tuhan mengajak kita untuk semakin masuk ke dalam iman yang sejati. Artinya bahwa memang sesuatu yang dibangun dari dalam, itulah yang harusnya memancar keluar. Iman seringkali disebut sebagai rahmat atau anugerah Tuhan, namun sekaligus iman adalah jawaban manusia terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah yang luar biasa itu. Maka itulah yang menjadikan manusia itu mampu mengolah apa yang menjadi rahmat, apa yang juga menjadi jawaban itu di dalam hatinya, sehingga dari dalam hati itulah memancar keluar buah-buah iman. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu kita semua menyadari bahwa tidaklah mudah untuk terus sampai pada iman yang sejati. Tetapi Tuhan sendiri juga terus mendorong kita, mengarahkan kita, mengajak kita untuk semakin masuk ke dalam inti iman itu. Maka semua dengan rahmat dan kasih Allah dan dengan semua yang menjadi ketekunan dan kesetiaan kita, semoga mengarahkan kita kepada iman yang sejati itu, sehingga apa yang nampak di luar sungguh-sungguh menjadi bagian dari iman yang sungguh dari dalam hati kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.